Pak Bos dan ada mahasiswa yang saya banggakan yang bersedia hadir pada siang ini sebagai Bos. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini di sela-sela kesibukan seperti hari ini kita semuanya bisa beristirahat untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan besok, tetapi karena ada satu hal yang ingin kita pastikan bahwa saya berikan arahan dan petunjuknya, Prof. Mari, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Dian, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator kemahasiswaan, Pokja kemahasiswaan ya Mas Dian yang saya hormati, kemudian juga Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala UPT TIK dan teman-teman di UPT TIK ya. Kemudian juga teman-teman host di fakultas dan juga operator, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita berkumpul ya secara daring untuk simulasi saja untuk memastikan koneksi dan juga apa istilahnya, apakah peserta baik dari unsur pimpinan maupun host, operator sampai ke mahasiswa itu mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disediakan oleh panitia gitu. Ya, memang kita kan belum apa istilahnya ya, belum resmi gitu, tetapi kita coba misalnya mulai dari virtual background-nya, kemudian penamaan profilnya gitu, khusus mahasiswa, foto profilnya juga gitu, just in case mungkin pas dia izin ke belakang atau apa ditinggal gitu kan, rasanya nggak elok kalau misalnya PP-nya atau foto profilnya bukan dia sendiri dan mungkin bukan foto yang proper lah gitu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia ya dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mencoba koneksi Zoom yang nanti atau besok akan kita pakai, terutama untuk kepentingan upacara pelantikan mahasiswa baru. Sekilas kayaknya ini sudah berjalan dengan baik, namun mungkin saya melihatnya mahasiswanya masih belum banyak ya, sehingga besok harus dipastikan mahasiswa sebanyak 50 per fakultas itu bisa hadir di Zoom besarnya ya, karena kita buat meskipun nanti juga disiarkan atau di broadcast melalui YouTube ke masing-masing kelompok itu ya, yang besok kan begitu, jangan lupa itu. Jadi mahasiswa tidak membuka live streaming YouTube-nya sendiri-sendiri gitu, tetapi bareng-bareng dalam satu kelompok yang ditayangkan oleh operator fakultas atau oleh host fakultas gitu. Harapan saya kan begitu gitu. Makanya ini kan memastikan mungkin mahasiswa belum terkontak dengan baik ya, tetapi besok kan di undangan itu yang sudah direvisi, mahasiswa kan diminta untuk join Zoom itu kan jam 7, sehingga ketika jam 8 ya kurang gitu, kalau misalnya yang Zoom untuk upacara ini kurang banyak gitu, sebenarnya fakultas bisa menunjuk satu kelompok saja, misalnya diurut dari NIM sekian sampai sekian untuk bergabung di yang upacara pelantikan. Itu mungkin lebih simpel memberitahukannya gitu. Jadi tunjuk satu kelompok, misalnya kelompok 1 di masing-masing fakultas gitu ya. Kelompok pertama lah, itu kan urut sampai 37 kelompok ya kalau nggak salah gitu. Jadi yang pertama di fakultas itu 50 dialokasikan untuk join atau untuk bergabung di Zoom yang sudah kita sediakan untuk upacara pelantikan.
kecuali kalau di fakultas atau operator di fakultas sudah menunjuk mahasiswa dan mengirim linknya, itu hal lain gitu. Yang saya sampaikan ini untuk backup aja gitu ya, ketika misalnya jumlah mahasiswa tidak banyak gitu, ada baiknya kalau misalnya kita juga mengerahkan mahasiswa lah gitu. Meskipun juga itu sebenarnya akan mengurangi bandwidth Zoom-nya gitu, mungkin ada lag atau apa ya ketika banyak yang bergabung gitu ya, tapi kita upayakan koneksinya seoptimal mungkin gitu ya. Kalau misalnya terlalu berat gitu, nanti mungkin Mas Bayu Taruna atau Mas Erik bisa menyampaikan, atau Mas Dedi gitu, nanti bisa kita kurangi gitu. Toh juga di masing-masing kelompok kita siarkan itu, kita siarkan nyetelnya yang bagus dari Zoom ya, kalau dari YouTube. Kalau dari Zoom mungkin susah kan relaynya gitu. Mas Bayu mungkin nanti bisa. Halo. Oke, saya pikir itu aja Mas Dian. Nanti mungkin kita diskusi bagaimana ininya, mana jawab aku teknisnya gitu. Itu ya. Ini juga kalau bisa setting Meet itu defaultnya unmute semua dulu, mute semua dulu aja gitu, sehingga nanti operator di tingkat universitas, terutama ketika upacara itu betul-betul bisa memastikan siapa yang bicara itu harus di unmute. Itu aja sih gitu. Saya kembalikan ke Mas Dian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas arahannya, Prof. Untuk selanjutnya kami persilakan Kepala UPT TIK Mas Bayu untuk memberikan arahan. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Slamin, yang saya hormati Bapak Ibu, di sini ada Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan 3, kemudian Mas Aldian dan tim, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Nah, izinkan kami dari UPT TIK menyampaikan beberapa report ya terkait dengan kesiapan kita, karena kan untuk PKKMB ini semuanya online, maka di sini backbone-nya adalah yang jelas TI di situ. Maka dari itu kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nih Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk Zoom-nya kami pastikan aman Bapak Ibu untuk koneksinya. Tapi tergantung dari masing-masing device aja sekarang begitu. Jadi kalau dari sisi kami insya Allah bisa teratasi kalau misalnya ada sesuatunya begitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kemarin kami mengapa meminta supaya mahasiswa itu menggunakan Zoom-nya UNED gitu. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya kita mudah mengatur, misalnya mute, unmute. Jadi ketika mahasiswa itu login, itu otomatis mute semua, Bapak Ibu. Begitu. Kalau misalnya mereka menggunakan akun Gmail sebagainya, sebenarnya boleh saja. Tetapi kita susah untuk kontrolnya, begitu. Kalau kita menggunakan Zoom-nya UNED, insya Allah itu mudah untuk diatur, karena sudah kami setting di grup mahasiswa itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, berkaitan mengenai email yang harus kita gunakan untuk mahasiswa ya, untuk mengakses Zoom, itu sebenarnya ada dasarnya. Jadi, misalnya adik-adik mahasiswa mengalami kendala di jaringan untuk akses MMP, itu langsung otomatis kami berikan akses backup untuk mengakses ujian yang ada di Google Quiz yang kami buat. Itu sudah kami siapkan backup-nya Bapak Ibu. Jadi insya Allah aman mengenai itu. Jadi mohon pastikan adik-adik mahasiswa mendampingi mahasiswa baru supaya tetap menggunakan email UNED untuk mengakses itu, untuk mengantisipasi apabila ada kendala di MMP-nya. Begitu. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Ardian dan Prof. Slamin. Baik, terima kasih Mas Bayu. Izin Mas, nanti untuk teknisnya kami mohon bantuan Mas Erik untuk memandu acara simulasi ini. Siap Mas. Oke, terima kasih. Sebelum
Sebelum lupa Mas, mumpung ada Mas Siap. Bayu sama Mas Iya. Erik dan Mas Dedi ya. Tolong besok di kantor pusat itu diamankan Mas ya, ada teman-teman teknisi jaringan yang standby di situ karena kadang wifi-nya kan kadang ya meskipun jarang gitu. Just in case karena kan semua kan ada di situ mulai dari MC kemudian juga panitia, kemudian juga Pak Rektor tentunya. Itu aja sih Mas. Ya, Direktur. Ya, Prof. Siap, Prof. Oke, Mas, Ya, terima Prof. kasih. Siap, pesan saya, Prof. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kami persilakan Mas Erik untuk memandu. Kami persilakan Mas Erik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardian. Yang terhormat Prof. Slamin, Wakil Rektor 1. Yang terhormat juga untuk Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan 3 yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian tim dari Kemahasiswaan Pusat, Mas Ardian, Mas Sarkasi dan tim. Kemudian rekan-rekan dari UPTTI dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi, kaitan untuk Zoom, saya rasa teman-teman dari operator fakultas itu sudah melakukan setup di Zoom itu dan sudah menyerahkan link personal meetingnya. Betul, Mas Sarkasi, sampun diserahkan semua nggih, Mas Sarkasi, untuk ininya ya. Untuk yang apa, Mas? Untuk link Zoom dari fakultas. Oh, sampun, sudah kita share di Kemahasiswaan Universitas Edi. Dan sudah dibuat satu URL-nya nggih? Iya, sampun. Nah, nanti secara teknis pada waktu awal di pagi, jadi operator itu sudah melakukan start Zoom, kemudian untuk video dan juga post-test, soal-soal post-test sudah kami upload juga di MMP. Sebagai backup untuk video, kami upload di YouTube. Sehingga apabila nanti ada kendala entah di Google Drive-nya atau di MMP, jadi peserta PK2, PKKMB itu dapat melihat melalui YouTube, yang linknya juga nanti akan di-share oleh kemahasiswaan. Kemudian untuk post-test dilakukan secara langsung melalui MMP. Di situ ada untuk masing-masing course, masing-masing materi sudah ada. Nah, apabila nanti mengalami permasalahan seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi, kami sudah menyiapkan backup untuk post-test di Google Form. Nah, kenapa kok kami meminta para peserta itu menggunakan email UNED? Harapannya adalah pada saat mengakses Google Form nanti akan terdeteksi atau terrecord secara otomatis untuk mahasiswa tersebut. Ini mungkin gimana Mas Ardian? Apakah langsung praktek atau gimana Mas? Mas Sarkasi, bisa langsung Mas Sarkasi ya? Oh, langsung mawon Mas Erik. Nah, ini saya butuh bantuan, ada Mas Rohmat nggak ya hadir di sini ya? Mas Rohmat? Mas Rohmat apa hadir ya? Sepertinya belum ada Mas Erik. Mungkin Mas Dedi bisa bantu Mas Dedi. Login di MMP sebagai mahasiswa Mas. Mungkin bisa di-enroll dulu di salah satu ini untuk memberikan contoh saja. Oke, sebentar. Oke, sambil menunggu, saya akan menunjukkan bahwa untuk Zoom yang operator fakultas itu sudah kami setup untuk
bisa terupgrade lisensinya. Share screen. Nah, ini data-data ini untuk operator kami mendapatkan dari bagian kemahasiswaan. Jadi nanti operator-operator ini yang akan melayani dari hari pertama hingga hari terakhir. Mas Rahmat, 2 menit, 3 menit lagi mungkin online, Mas. Sudah saya hubungin. Oh, Mas jadi mungkin bisa ini Mas enroll enroll untuk timnya salah satu, Mas. Bentar, soalnya saya pakai HP, tak buka laptop. Nah, ini adalah daftar operator-operator PKKMB di fakultas yang akan melayani dari hari pertama sampai hari terakhir, dan ini akan secara otomatis terupgrade lisensi menjadi unlimited pada menit ke-10 setelah online. Mungkin sudah ada teman-teman operator yang hadir nggih di sini, Mas Serkasi? Bisa dipantau, Mas? Iya, Mas, ada Mas, sampean panggil per fakultas, Mas. Diacak Mas Erik. Dipanggil aja nggih, Prof. FTP Mas Erik baru gabung. Oke, Mas Rahmat. Oke, FTP. Ada operator? Ada, Mas Erik. Oh, siap, nggih. FIB ada, FIB? Ada. Siap. Ada Pak, ada. Jadi dijadikan satu ruang di sini, Pak. Siap. Hukum? Siap, hadir. Hadir, oke. FKIP? Ada, Pak. Hadir. Visip hadir? Visip? Oke. Ya, perwakilan aja. Kedokteran mungkin? Hadir, Pak. Oke, siap. Oke. Mungkin Mas Romat bisa dibantu untuk login S sebagai mahasiswa. Jadi nanti share Mas di share screen. Jadi tampilan MMP sebagai peserta PK2 seperti apa modelnya. Iya Mas. Bentar, saya siapkan dulu, Mas. Mungkin perlu saya pastikan kembali kaitan untuk Zoom. Untuk operator atau host dari Zoom di masing-masing fakultas, dipastikan pada saat membuat link, saya rasa juga kemarin sudah sama nggih, berdasarkan instruksi dari kemahasiswaan pusat, bahwa yang digunakan itu adalah personal room. Mungkin ada yang belum menggunakan personal room ini, dan ini adalah link yang harusnya sudah terkirim ke bagian kemahasiswaan pusat untuk dibuat short URL-nya. Iya. Mungkin Bapak Ibu operator fakultas atau host Zoom fakultas ada yang belum sana, mungkin linknya dari sini. Oh, boleh saya nyelah, Pak Erik dari FEB. Iya. Dari FEB. Kemarin kita mengirimkan adalah short URL-nya Pak Erik, Bu. Jadi bukan personal room-nya. Mungkin kalau untuk personal room kita tidak membuat, tapi kita bikin di upcoming, kita bikin alamat Zoom sendiri. Sudah kita pakai attendance, cuman masalahnya tidak personal room, itu aja. Itu gimana? Apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Terus link yang dikirimkan ke
kantor pusat ke kemahasiswaan itu adalah link yang short URL-nya. Short URL-nya. Yang sudah kita short URL, Pak Erik. Mas Darkasi, gimana Mas untuk ini Mas? Karena terus terang aja Pak Erik, untuk informasi ini kita simpang siur untuk terkait ini Pak Erik. Ya. Jadi pada yang short URL-nya yang diberikan, tetapi sudah sudah kita enkripsi seperti itu. Ngambil gambar ini ya apa ini? Untuk FEB kemarin yang disorkan linknya apa Mas Darkasi? Bisa dibantu Mas? Namanya PPKMB FEB kelas 9, 10, 11, 12 kemarin yang kita kasihkan itu. Itu adalah short link-nya. Sesuai nggih dengan yang dengan instruksi dari short URL-nya yang dari kemahasiswaan. Iya, sudah ya sesuai Mas. Sudah kita sesuaikan Mas. Oh, sudah disesuaikan. Iya. Jadi tidak tanpa harus menggunakan personal ini ya, personal room ya. Enggak, maksud saya untuk short link-nya sudah sesuai dengan yang lain. Yang lain yang panjang itu sudah kita pendekkan. Yang sudah pendek ya tetap kita sesuaikan dengan itu. Oh, berarti kalau gitu Mas Zarkasi, kita ada kekeliruan kalau gitu Mas Zarkasi. Kita antisipasi aja daripada besok terjadi sesuatu. Kemudian kita kita betulkan aja sekarang. Jadi kita berikan informasi untuk yang yang personal room-nya. Berarti harus kita requiring lagi kalau gitu ya. Ya, lebih baik kita samakan aja. Ya, sebaiknya gitu. Kemudian kita antisipasi, kita kasihkan alamat yang personal room aja ya. Personal room, karena personal room ini untuk link ini dari hari pertama sampai hari terakhir itu tidak akan berubah. Sudah di requiring sama Pak Erik untuk di personal room. Ada lupa kan. RGB dulu. Monggo, gimana? Halo? Coba WA. Belum pulang nih. Oke, dari mana ya? Pada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting, mohon mic-nya di-mute dulu ya. Mohon bantuannya supaya simulasi ini bisa berjalan dengan baik. Mohon mic-nya untuk di-mute dulu. Mungkin dari host bisa di-mute aja kalau gitu, biar lebih cepat. Oke, ampun. Ya, Mas, sebentar. FEP Mas Kacang sudah cukup terjawab nggih? Sudah. Jadi pemecahannya gimana? Apakah FEB harus mengirimkan lagi personal room atau bagaimana? Tidak perlu, karena gini aja. Yang tadi kan sudah dibuatkan short URL ya. Ya, sudah. Short URL-nya aja yang dirubah Mas. Jadi short URL itu menggunakan long URL-nya menggunakan yang ini tadi. Yang dari gitu. Berarti ekonomi buat sendiri aja ya kalau gitu ya? Iya, karena short URL yang link yang dikirimkan ke kemahasiswaan pusat adalah short URL-nya kan, dan itu sudah didata oleh. Benar. Short URL-nya memang kita yang sudah berikan. Betul. Berarti ini aja. Jadi short URL tersebut mengarah ke link ini. Terus gini satu lagi Pak Erik. Ya. Untuk yang personal room, apakah kita bikin requiring lagi untuk 4 hari atau sudah otomatis disetting sama UPTTI? Requiring untuk apa ini? Ini acara ini kan berjalan 3 hari kan. Sedangkan di sini setelah saya lihat ada edit untuk requiring selama berhari-hari atau cukup 1 aja ini yang diserahkan. Iya ini. Jadi link ini berlaku untuk semua hari nanti. Oh gitu. Oke. Ya. Berarti sudah otomatis requiring ya. Betul, link ini itu adalah untuk semua hari dan bisa di-start dari pagi sampai selesai nanti. Oke, siap. Makasih infonya Pak Erik. Siap, sama-sama. Monggo Mas Dian dari FTP, mungkin ada. Terima kasih Pak Erik. Ya, ini melanjuti yang tadi Mas Ahmad Saifuddin dari FEB itu disampaikan. Jadi gini sebetulnya, kalau saya lihat ini sepertinya mohon maaf,
Jadi ada kurang sinkronisasi ya antara kantor pusat, panitia dengan pihak UPTPI. Jadi pas kemarin pun sebetulnya waktu saat pertemuan Zoom kemarin kan yang diperlukan sama teman-teman operator itu tentang betul coding tech lagi itu. Jadi dengan teknis bagaimana proses kita soalnya ada informasi berbeda. Saya pertama kan udah pakai apa yang Mas Arief bilang ya, kita masuk personal room nanti kita kirimkan ke sana. Nah kebetulan saya sudah cerita juga ke Mas Arief bahwa ketemu dengan teman di FEB ternyata harus buat schedule sendiri gitu, di recording selama 4 hari. Kita bikin schedule terus di recording selama 4 hari. Nah akhirnya saya buat itu, saya coba konfirmasi ke kemarin itu ke Pak Jarkasi dengan Pak Ion ya selaku kasub. Ternyata betul harus buat jadwal sendiri, Mas dibuat jadwalnya seperti itu. Mas, tolong mic-nya Mas. Tolong mic-nya nggak kurang jelas Mas. Suaranya nggak jelas. Pelan-pelan aja. Suaranya kurang jelas Mas Dian. Kalau pakai headset dilepas dulu mungkin Mas Dian headsetnya, pakai laptop aja. Tapi kalau laptop bisa pakai headset gitu aja dibalik. Ini pakai laptop kan? Nggak pakai headset. Halo, ya. Pelan-pelan aja ngomongnya Mas. Masih gak jelas Mas suaranya Mas, pecah Mas suaranya. Sudah jelas? Jangan dekat-dekat mic Mas. Tetap Mas Itu pecah sama Mas Dian. aja Mas. Biar Suaranya jelas. pecah Mas Dian. Suaranya pecah ya. Mas. 1. Ya, jangan dekat-dekat dengan mic pokoknya. Ya, gimana? Sudah Pak, segini. Oke. Oke, terima kasih. Jadi gini sebetulnya kemarin tuh saya sempat sudah mengikuti apa yang sudah jadi prosedur dari Mas Erik, ketua saya UPTPI. Nah, ternyata tambah sengaja saya ketemu dengan FEB. FEB ngasih tahu bahwa berdasarkan informasi kita harus buat schedule sendiri gitu. Terus di-recording selama 4 hari. Jadi saya buat amannya dari jam 7 sampai jam 4 sore selama 4 hari full. Itu terus saya bantu saya bikin software. Saya konfirmasi dulu. Ya. Pusat, apakah harus personal roomnya atau buat schedule sendiri? Buat schedule sendiri Mas. Akhirnya kita buat schedule sendiri sesuai dengan yang FOP bulan tadi itu Pak. Tapi nggak apa-apa, saya sudah konfirmasi ke Mas Dodi, ternyata nggak masalah mau lewat personal room maupun kita bikin schedule meeting sendiri. Yang jelas, yang penting URL-nya itu yang dikirimkan. Seperti itu Mas Erik. Ya, bisa saya tangkap maksudnya. Jadi gini Mas, kenapa kok kami menyarankan menggunakan personal room supaya teman-teman itu tidak perlu membuat schedule untuk masing-masing hari, istilahnya repot. Jadi ada banyak link yang berbeda. Hari pertama linknya beda dengan hari kedua, ketiga beda lagi. Nah, kalau menggunakan yang personal room itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu akan sama. Jadi tidak perlu bingung. Jadi tinggal hanya start end saja. Itu. Tapi kalau memang sudah ter-recording sudah jadi, monggo bebas. Kalau kita intinya sama saja sebenarnya, sama-sama bisa meeting, sama-sama juga kapasitas 300 seperti itu. Cuman kami menyarankan menggunakan personal room. Tujuannya adalah supaya teman-teman host atau teman-teman operator di fakultas itu tidak dibingungkan oleh banyaknya URL yang berbeda. Seperti itu saja sih. Tapi kalau sudah terlanjur dan itu sudah diserahkan ke kemahasiswaan, monggo. Tidak apa-apa. Itu aja sebenarnya intinya. Nah, sekedar masukan buat Pak Erik, sekedar masukan. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan sudah pandemi sudah nggak ada. Kalau toh masih seperti ini, artinya perlu ada sinkronisasi antara panitia di kantor pusat dengan UPTPI menyangkut soal yang teknis gitu. Jadi soalnya kan
ada informasi yang berbeda ketika saya konfirmasi ke bagian awal pusat. Oh iya harus bikin jadwal sendiri gini-gini. Nah, saya jadi bingung. Ini satu dari PTTI itu langsung ya, kemarin saya sudah ngirim sebetulnya lewat personal room. Satu sisi harus buat jadwal ini yang benar yang mana gitu. Ini hanya sekedar masukan aja. Maka nanti ke depan mungkin yang sifatnya teknis mungkin bisa diwakili sama teman-teman dari UPTTI aja. Terima kasih. Ya. Baik Mas Dian, terima kasih Mas Dian. Terima kasih masukannya. Seperti yang saya menambahkan Mas Erik. Jadi kami dari kemahasiswaan sebenarnya secara teknis dari awal kami menyerahkan sepenuhnya kepada UPTTI Mas Dian. Jadi baik, terima kasih masukannya. Nanti akan kita evaluasi ya di pelaksanaan. Setelah pelaksanaan nanti kedepannya akan lebih baik. Tapi dari awal terkait dengan teknis terkait dengan IT dan jaringan itu memang kita memenuhi, sebenarnya kami memasarkan sepenuhnya kepada teman-teman yang punya kompetensi di bidangnya yaitu UPTTK. Baik, terima kasih Mas Dian. Monggo Mas Erik, dilanjut Mas Erik. Saya bisa nambahkan Mas Dian. Iya nanti itu evaluasi lah, makasih masukannya Mas Dian. Tapi terkait besok ini, yang penting yang digunakan adalah yang sudah disampaikan ke mahasiswa. Itu aja sih kuncinya. Ya, mau personal room, mau link sendiri gitu. Yang penting yang sudah sampai ke mahasiswa, link itu yang harus digunakan atau dipakai. Itu aja sih. Ya, nanti yang ke depan memang benar nanti kita evaluasi lah gitu. Terima kasih Mas Dian, Mas Erik. Terima kasih Pak. Ya, memang yang disampaikan ke mahasiswa adalah link yang short URL-nya itu, Prof. Jadi tidak akan berubah meskipun gonta-ganti long linknya. Oke. Mas Romat, sampun Mas Romat? Sampun siap untuk ininya? MMP-nya? MM-nya sudah, cuma ini Mas, yang untuk daminya itu kan sudah habis waktunya kemarin. Apa di daminya diperpanjang? Enggak usah. Oke. Ditunjukin aja ininya. Oke. Saya boleh share gini Mas Erik untuk nampilkan. Ini Mas Erik ya. Oke. Mas Erik. Ya Mas. Ya. Untuk kegiatan PKKMB 2021, jadi untuk peserta itu sudah memiliki NIM, sehingga dia juga memiliki username dan password secara otomatis untuk ke login ke Sister, termasuk ke e-learning atau ke MMP. Recording in progress. Setiap peserta juga memiliki akses untuk ke mail UNED sesuai dengan format yang sudah ditentukan, yaitu nim@mail.uned.ac.id. Nah, sama seperti biasanya mahasiswa bila melakukan perkuliahan, jadi peserta PKK 2MB akan masuk melalui SSO Net.ac.id, kemudian mengklik e-learning di situ dan kemudian menginputkan username dan password yang sudah sesuai dengan yang sudah terkirim ke email masing-masing. Oke, Mas. Oke. Nah, untuk tampilan awal sama seperti e-learning dari tampilan mahasiswa. Nah, di situ nanti peserta akan disajikan oleh 18 materi. Nanti 18 materi, coba nanti ada di sisi sebelah kiri atau di sebelah kanan di situ. Nah, nanti peserta itu diharapkan mengklik atau memilih materi sesuai dengan jadwal. Dan di panduan untuk penggunaan MMP ini sudah kami buat dan sudah kami serahkan kepada kemahasiswaan untuk di-share kepada peserta. Nah, oke, ambil contoh materi 1.
Nah, sambil mungkin besok sambil peserta juga melakukan Zoom dengan operator, jadi peserta juga melakukan proses pembukaan MMP ini. Untuk video, seperti yang disampaikan Prof. Slamin tadi di awal, bisa menyarankan peserta untuk apa istilahnya ya, memutar sendiri melalui link. Coba Mas, misalnya contoh profil itu. Mas Erik, saya ralat Mas untuk video Mas. Mahasiswa itu boleh muter kalau di luar waktu PKKMB. Kalau di dalam masa itu operator yang memutarkan di dalam Zoom dia, terus nanti mahasiswa di-share lah, share screen gitu, sehingga kita bisa memantau keaktifan mahasiswa, apakah dia nonton atau enggak kan gitu. Termasuk juga nanti video yang live streamingnya Pak Rektor ketika membuka acara, itu operator yang istilahnya yang memutar lewat YouTube yang live streaming gitu ya, dan ditampilkan langsung ke screen, di-share ke mahasiswa, itu di masing-masing kelompok gitu. Sebenarnya mahasiswa kan bisa langsung ke YouTube, tetapi kan kita nggak bisa memantau mereka, apakah mereka ikut atau enggak itu. Itu aja sih sebenarnya. Oh, ya. Berarti nanti untuk video, semua video akan diputar oleh operator atau oleh host di masing-masing fakultas sesuai dengan jadwal pada materi masing-masing. Betul sekali, ya. Perkara malamnya mahasiswa kurang puas, mau muter lagi, biarkan gitu. Itu baru lewat MMP gitu. Itu Mas. Nah, kemudian di masing-masing materi, coba Mas ada post-test Mas Roman. Untuk post-testnya sudah habis Mas, kemarin masing-masing uji coba kan gitu. Oh enggak, jenengan enggak ngenrol yang materi 2. Oh enggak. Hanya materi 1 aja. Di-enroll aja materi 2 Mas. Tutorial itu. Ya, di-enroll aja materi 2. Ditunjukkan aja nanti. Oke. Mas Heri, izin Mas Heri, bisa nggak tampilan videonya itu di kesempatan ini bisa ditunjukkan Mas Heri? Salah satu materi gitu ditampilkan seperti itu Mas. Setuju. Selamat datang videonya, coba Mas Heri ditunjukkan Mas Heri. Ya, Mas Romat punya videonya Mas Romat? Di link aja Mas. Kalau di link Mas Heri. Di YouTube-nya maksudnya Prof? Oke, kayak bagus sih kalau videonya langsung. Operator kan sudah punya di laptopnya masing-masing kan, atau di komputernya masing-masing kan? Ya, bisa diunduh di Google Form nanti. Oke, kalau di YouTube nggak apa-apa. Google Drive, mohon maaf. Google Drive. Coba di YouTube nggak apa-apa Mas, atau di Google Drive. Biasanya kalau di Google Drive kadang lag kan, di download dulu aja. Ya, lebih baik di-download aja dulu nanti. Teman-teman operator mungkin bisa melakukan pengunduhan video dulu dari Google Drive. Tujuannya nanti bisa langsung memplay atau men-start video dari masing-masing komputer. Jadi tidak perlu menggunakan akses internet. Kalau melalui YouTube masih akan menggunakan akses internet. Ya. Khawatirnya nanti Zoom-nya malah nge-lag, Prof. Betul. Nanti double kan, double connection itu. Betul. Ya, asal jangan salah puter ya. Sudah kami rename sepertinya, Prof. Jadi ada materi 1, 2, urut. Ya, sip. Mantap. Dan ini ya. Untuk link Google Drive-nya sampun di-share ke teman-teman operator nggih?
Mas Jarkasi? Sudah Mas, sudah saya share. Ya. Bisa langsung diunduh oleh teman-teman operator atau teman-teman host untuk di save di komputer, kemudian nanti bisa di play sesuai dengan jadwal atau rundown yang sudah disampaikan oleh kemahasiswaan. Nambahkan Mas Erik, untuk di Google Drive itu sudah urut ya, dari pidato Pak Menteri sampai dengan ke materi terakhir. Mas Romat, yang materi 2 aja Mas, sebagai contoh untuk ini Mas. Ini masih proses enroll Mas. Oke, siap. Untuk di materi 2 Mas. Tapi kalau untuk yang besok dan seterusnya hari keempat sudah enroll semua kan Mas ya? Kalau untuk peserta sudah, Prof. Ini siap. Ya, ini untuk sekedar menunjukkan kepada dummy aja kan? Dummy aja, nggih. Menggunakan NIM dummy, Prof. Oke. Lambat Mas Erik. Di auto complete-nya. Tulis lengkap nggak bisa Mas ya? Iya, ini saya coba. Enggak keluar. Enroll 1 user aja kan ya Mas Romat? Ya, atau Mas Dedi mungkin bisa tambahkan. Siapa yang mau di-enroll? Saya. Oke, bentar. Di materi 2 itu Mas. Di materi 2. Mas Ardian, Mas Jarkasi, untuk link ini sampun di-share juga nggih untuk link post test yang di Google Form. Nah, itu yang belum saya share Mas, karena saya nunggu jenengan apakah itu kita share sekarang apa besok. Cek saja Mas, nggak apa-apa. Karena itu kita tutup kok. Oh, nanti kami sesuai buka jam pada saat jam. Oh, siap. Jam Siap, ujiannya. Pak Bayu. Siap, Iya, Mas. kita share ulang nanti. Ada di grup nggih, Mas Jarkasi. Siap. Bisa Mas Dedi? Materi 2 pemahaman tentang Pancasila ini ya? Ya, betul. Usernya di enroll yang mahasiswa. Benar. Masih muter-muter di tempat saya. Mas Erik, sambil menunggu, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke host, Pak Erik. Iya, monggo. Untuk host, mohon besok menggunakan jasa alma mater ya.
berpakaian rapi dan berjas alma mater. Untuk host agar terlihat rapi begitu. Mungkin sambil menunggu dari rekan-rekan host atau operator atau mungkin dari adik-adik ingin yang ada ditanyakan, monggo. Iya Mas Erik. Oke, monggo. Ngapunten ini saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yeah. Ini mulai kemarin banyak maba yang kesulitan untuk login Zoom menggunakan email yang dari UNED itu. Tidak hanya, jadi mereka loginnya itu di PC dan di HP, pada saat mau ke join itu ada semacam error. Jadi tidak hanya maba, saya juga, jadi ada tulisan admin menunggu persetujuan dari admin. Nah, pada saat saya login Zoom lewat Zoom-nya langsung, aplikasi Zoom-nya itu kan kita memasukkan UNED ID itu, kemudian pada saat sudah saya isi domainnya, saya itu disuruh menunggu persetujuan admin TI. Nah, dan itu juga terjadi di maba. Dan itu kemarin akhirnya saya suruh mereka untuk login Zoom-nya lewat Sister, tapi akhirnya itu menggunakan akun pribadi mereka, bukan email dari UNED. Itu gimana? Mungkin saya bantu jawab aja Mas Erik. Ya, monggo Pak. Yeah. Jadi kemarin untuk Zoom memang kami paksa untuk menggunakan itu, Pak, virtual background. Nah, ketika kami cek ternyata tidak semua device itu support. Maka kemarin jadinya kami disable. Jadi kami lepas, tidak paksakan untuk menggunakan virtual background. Jadi nanti mahasiswa saja yang menambahkan sendiri. Begitu, Mbak. Jadi sekarang saat ini sudah kami lepas. Jadi kendalanya itu sih. Ngapunten Pak Bayu, napa ini untuk login Zoom menggunakan email yang dari UNED. Mereka tidak bisa, bukan untuk virtual background-nya. Untuk login Zoom kalau menggunakan login Zoom begini Mbak, pastikan mahasiswa itu sudah berhasil login ke emailnya UNED ya. Jadi login ke Sister, kemudian ada menu tambahan kalau nggak salah di situ, kemudian login mail. Pastikan itu sudah login terlebih dahulu. Setelah itu ada login Zoom. Tahap keduanya login Zoom. Jadi pertama login email terlebih dahulu, yang kedua login Zoom. Begitu. Tapi kalau langsung tiba-tiba login Zoom nanti otomatis pakai email Gmail, email publik gitu. Nah, nanti munculnya itu need authorize seperti itu. Ya, benar. Ya, itu kendalanya di situ, Mbak. Jadi pastikan mahasiswa login ke email UNED terlebih dahulu lewat Sister ya. Setelah itu langkah kedua adalah login ke Zoom. Semuanya sudah tersedia di Sister. Siap. Itu solusinya. Memang kemarin banyak sekali mahasiswa yang kesulitan di situ. Akhirnya saya sarankan lewat Sister, tapi langsung login Zoom-nya, tidak login email dulu. Nggih, matur nuwun Pak Bayu. Tapi kalau kami trace sekitar 5.000-an mahasiswa itu sudah berhasil login, Mbak. Begitu. Jadi kurang sedikit sih sebenarnya. Nggak tahu dari tersebar di fakultas-fakultas yang ada di UNED aja sih sisanya. Begitu, Mbak. Thank you Pak Bayu. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada yang lain? Sambil menunggu. Memang kemarin juga ada beberapa mahasiswa baru yang mengeluhkan belum berhasil untuk login mail UNED. Nah, itu kami sampaikan memang kami masih dalam proses sinkronisasi dengan server Gmail. Jadi memang diminta untuk mencoba ulang paling tidak hari ini. Hari ini sudah bisa semua mestinya. Sampun, Mas Romat? Mas Erik, untuk materi kedua, saya klik. Oke, nah ini adalah contoh materi kedua ya.
Materi kedua, karena materi 1 memang tidak ada apa namanya post-testnya. Nah, di materi kedua ini kalau kita lihat di situ ada link video materi. Nah, itu dari peserta juga bisa mengklik sendiri sebenarnya dan juga bisa langsung di apa seperti yang disampaikan Prof. Slamin tadi, sebaiknya memang dari operator atau dari host yang memutar video tersebut. Kemudian pada bagian post test di bawah itu, monggo diklik aja Mas. Nah, di bagian post test ini berisikan soal-soal post test yang sudah kita sertakan juga dengan kunci jawaban. Nah, di sini kuis dibuka besok tanggal 16, jamnya sudah kita sesuaikan dengan rundown. Kemudian time limitnya 15 menit di situ. Nanti apabila waktunya sudah sama jam 11.45 maka post test akan terbuka secara otomatis dan akan menutup secara otomatis pada jam close di situ. Nah, apabila nanti ya kita tidak berharap yang ini ya, tapi kita harus menyediakan plan B. Bila nanti dalam post test ini MMP mengalami gangguan, maka Bapak Ibu operator atau host bisa langsung menginformasikan kepada peserta atau mahasiswa baru untuk beralih ke post test by Google Form. Silakan di-share linknya sesuai dengan materi yang sesuai dengan jadwal. Seperti itu. Oke, back Mas. Oke, nanti bila sudah selesai, silakan dilanjutkan terus ke materi-materi selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Sekilas, kalau dari sisi Zoom-nya, saya rasa seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi aman. Bila nanti ada teman-teman operator atau host yang ada kendala di Zoom, bisa langsung menghubungi ke kami untuk kami cek by system. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang ditambahkan Pak Bayu? Cukup Mas dari saya Mas Arif. Oke, cukup. Mungkin ada oh, ada satu lagi Mas, satu lagi yang perlu saya tambahkan. Jadi terkait Google Form-nya itu Bapak Ibu, itu insya Allah sudah kami jamin aman ya. Jadi satu mahasiswa hanya bisa melakukan 1 kali pengisian itu, jadi nggak bisa 2 kali. Nanti kami juga akan cross check email yang digunakan juga. Kalau menggunakan email yang lain, kemudian pakai apa namanya, dia mengisikan nama yang lain seperti itu, pasti akan tidak kami include-kan untuk dalam penilaian. Begitu. Ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk pengisian di Google Form itu nanti akan otomatis merecord email mahasiswa pada saat login. Jadi makanya tadi disampaikan bahwa peserta itu wajib menggunakan email UNED. Email UNED, nim@mail.unedac.id, seperti itu. Dan hanya 1 kali pengisian. Monggo, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mas Ardian, Mas Darkasi, teman-teman kemahasiswaan? Atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan operator, dari rekan-rekan host, dan juga adik-adik mahasiswa? Iya, Mas Erik, nambahkan Mas Erik. Untuk, halo Mas Erik? Iya, monggo. Iya. Untuk kemarin yang tata tertib dan pedoman pelaksanaan yang sudah kami share, itu nanti ada perubahan sedikit yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Slamin. Kalau kemarin itu masih pada posisi mahasiswa bisa menyetel di MMP, akan kami ubah mahasiswa untuk mengikuti by Zoom.
Jadi nanti tugas host di sini harus benar-benar sesuai jadwal untuk memutar video masing-masing materi agar tidak terlewat untuk waktu ya. Jadi mohon perhatian untuk jadwalnya di waktu penyetelannya disesuaikan dengan jadwal. Jadi semua mahasiswa nanti mengikuti lewat video yang di-share ke Zoom fakultas atau kelompok masing-masing, masing-masing kelas maksud saya. Saya kira itu Mas Erik, tambahan dari saya Mas Erik. Oke, terima kasih Pak Jargasi. Oke, mungkin rekan-rekan saat ini sudah menerima link Google Drive, sudah bisa mengunduh file-file atau video-video yang sudah ada di situ. Mohon untuk diurutkan penamaannya, mungkin pada saat penyimpanan pada komputer masing-masing diurutkan sesuai dengan rundown. Rekan-rekan juga sudah di-share oleh kemahasiswaan untuk rundown acara dari hari ke harinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Ya, perkenalkan Pak, saya Transakti dari FK. Mau izin bertanya untuk upacara di hari Senin besok, itu berarti tidak semua mahasiswa untuk masuk ke Zoom universitas ya, Pak? Hanya perwakilan saja, lalu sisanya di Zoom kelas, di share screen begitu Pak, lewat YouTube atau gimana? Izin konfirmasi. Oke, mohon izin menjawab Mas Erik. Monggo. Oke, untuk upacara, jadi nanti yang masuk ke Zoom utama adalah 50 mahasiswa yang kemarin sudah kita share untuk permohonannya, atau mungkin sudah kita share untuk permintaannya. Jadi 50 mahasiswa yang ya, perwakilan per fakultas ya. Oke, jadi 50 mahasiswa per fakultas silahkan nanti diminta untuk masuk ke link Zoom yang juga sudah kita share untuk link Zoom upacara. Jadi itu link utama upacara. Masing-masing fakultas 50 peserta. Nah, sedangkan yang lain nanti silahkan dimasukkan di Zoom masing-masing. Kemarin juga sudah kita informasikan untuk masuk si Zoom kelas masing-masing yang selain yang 50 yang ditunjuk. Itu Mas. Jadi untuk videonya, video live streaming YouTube nanti YouTube-nya di channel UNED official. Jadi nanti di live streaming di sana dan nanti monggo silahkan untuk di share screen di Zoom kelas masing-masing. Gitu Mas Erik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Monggo, mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau cukup nggih sepertinya nggih? Mas Erik. Ya, Mas Hasan, monggo. Hasan. Ya, jadi kalau tadi disampaikan untuk masuk link utama itu 50 per fakultas ya. Nggih. Nggih. Kemudian untuk peserta yang lain selain yang 50 itu kan di Zoom-nya masing-masing. Betul. Nggih. Nggih. Nah, itu kalau kemudian di-streamingkan di Zoom yang istilahnya di-relay ya. Di-relay ke Zoom yang ada di masing-masing kelas. Itu sebenarnya bisa digunakan 2 Zoom. Halo? Halo, oke, monggo Mas. Oke. Itu bisa di-relay melalui Zoom satunya. Jadi dalam satu perangkat bisa kita buka 2 Zoom. Yang satu untuk mengikuti Zoom yang dari kantor pusat, yang pembukaan. Kemudian yang link yang lainnya kita relay di Zoom satunya. Oke, mohon izin Mas Hasan. Oke. Untuk yang link utama itu maksimal 1.000 orang dan kemarin sudah kita batasi untuk mahasiswa 750, sedangkan sisanya untuk pimpinan dan beberapa petugas yang upacara yang ada di sana, Mas. Oke, betul. Jadi 50 peserta mengikuti Zoom yang sudah dikirim oleh kantor pusat, yaitu kemudian bisa kita relaykan sehingga sama-sama semua bisa melihat. Tapi di Zoom yang berbeda, itu bisa itu. Nanti untuk
maksudnya begini, kalau menurut saya pakai YouTube itu kenapa? Karena output yang dikeluarkan oleh humas dalam upacara itu nanti yang final itu yang di YouTube itu. Kalau yang di Zoom mungkin masih posisinya nanti tidak sesuai dengan di YouTube, Mas. Oh, iya. Jadi ada peralihan-peralihan yang dilaksanakan untuk Mas. Oke, monggo Mas Erik, lanjut. Oke. Kaitan untuk short URL Zoom sampun ini nggih, sampun fix dan sudah disebar ke mahasiswa nggih, Mas Jarkasi nggih? Sudah kita informasikan ke mahasiswa. Kami menginformasikan lewat broadcast Telegram, lewat websitenya UNED Asia ID dan juga ke teman-teman host, yang teman-teman host ini ternyata sudah komunikasi dengan kelompok-kelompok mahasiswa baru. Oh, nggih, siap. Nggih, mungkin ada lagi dari rekan-rekan, juga dari adik-adik mahasiswa. Cukup nggih? Ada. Mohon maaf Pak Naim dari FKIP. Iya Pak Naim, monggo. Coba, ini ada pertanyaan dari host ya, terkait dengan kewajiban hadir di fakultas sebagai host ya. Kalau di FKIP saya wajibkan untuk di FKIP karena nanti dengan pemikiran kalau di FKIP jadikan satu, nanti suatu itu ada kendala mudah diatasi gitu. Sementara kalau dari fakultas lain, monggo ini bagaimana aturan mainnya atau ketentuannya yang fakultas lain. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa di kelompok nih, di beberapa. Monggo Pak, ingin jauh. Monggo diulang Pak Naim. Pak Naim mohon diulang, kami enggak diulang Pak Naim. Ini ada pertanyaan dari host, apakah host itu wajib di kampus atau di fakultas masing-masing? Itu yang pertama ya. Tapi yang berikutnya yang dari saya untuk FKIP, saya PWD 3 mewajibkan di kampus karena alasannya dengan di kampus akan mudah ditangani kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan teknis, dengan teknisi atau operasi yang ada di fakultas. Begitu kalau di tempat saya. Kalau yang fakultas lain ini bagaimana Pak? Monggo penjelasannya atau pencerahannya. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan Pak Naim tadi bagus. Kalau memang fakultas bisa mengatur maupun co-host untuk di fakultas, untuk memudahkan koordinasi apabila ada hal yang perlu dikoordinasikan. Tetapi ya itu kita kembali ke masing-masing fakultas, monggo, karena itu tidak secara tegas memang kita enggak atur terkait dengan hal itu, Pak. Tapi kalau saya rasa bagus juga apa yang disampaikan Pak Naim. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, saya tambahkan Mas Dian, izin Mas Dian. Iya, monggo Pak Vivi. Saya sepakat dengan Pak Naim. Jadi kalau di Fakultas Pertanian pagi tadi jam 10 kita sudah rapat koordinasi semua panitia yang tercantum untuk PK2MB. Lalu hari ini jam 1 juga ikut, dan teman-teman yang operator sama host itu memang harus luring supaya nanti koordinasinya selama 4 hari itu jalan dengan baik, ya. Tidak saling menunggu. Itu yang dilakukan di Fakultas Pertanian sama dengan FKIP. Matur suwun Mas Dian. Baik, terima kasih Pak Vivi. Saya kira itu lebih bagus ya, bentuk koordinasi yang dilakukan oleh FKIP dan pertanian. Saya kira sesuatu yang bagus masih bisa dicontoh oleh yang lainnya. Tapi ya kami serahkan ke masing-masing fakultas. Saya kira. Nambahkan Mas Dian, sorry untuk aja. Memang kami berharap sebenarnya apa yang dilakukan oleh FKIP sama pertanian itu ditiru oleh fakultas lain, kecuali memang ada hal-hal misalnya harus isoman dan lain-lain ya, ada klaster gitu. Itu yang kami lakukan dulu waktu saat UTBK daring kan gitu. Jadi meskipun kita bisa mantau dari rumah, tapi kita upayakan mereka terutama pengawas atau yang lain itu ada di kampus gitu. Karena kalau ada apa-apa, memang betul Pak Naim sama Pak Vivi,
kita langsung straightforward lah kalau misalnya ada masalah gitu. Monggo, tapi disesuaikan dengan kondisi. Tapi defaultnya seharusnya ada di kampus karena ini juga bagian dari layanan kan. Jadi masih dibenarkan lah menurut PKKM. Bukan PKKMB ya, tapi PPKM. PPKM level 4 ya. PPKM, Oke, saja ya. Sekalian saya izin Mas Dian karena terima kasih Prof atas waktunya Prof. Saya ingin menyampaikan untuk teman-teman Bapak Ibu Wakil Dekan 3 atau 1 ya untuk FKEP sama Fasilkom, dan juga tentunya teman-teman host dan operator serta panitia dari UPTTI, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Mohon dukungannya Pak Rektor kemarin wanti-wanti waktu rapat dengan pimpinan gitu ya. Saya juga wanti-wanti juga ke para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni untuk mengawal kegiatan PKKMB ini. Tunjukkan kalau kita ini bukan universitas kaleng-kaleng, saya nyebutnya begitulah gitu ya. Jadi harus menunjukkan reputasinya lah gitu sebagai universitas yang besar gitu dengan jumlah mahasiswa yang besar pula gitu. Jadi itu aja pesan, dan sekali lagi makasih. Mohon teman-teman host dan operator dedikasinya luar biasa ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dicatat amal ya, bukan hanya amal jariah ya, tapi juga ada reward yang pantas dari fakultas maupun universitas gitu Mas Dian ya. Saya pikir itu aja Mas Dian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Ini ya kita selalu berusaha meningkatkan layanan pada mahasiswa kita yang terbaik. Itu aja. Oke Mas ya, saya izin live sekalian. Makasih. Prof. Makasih Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mas Heri, dilanjut Mas Heri. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, apakah dari bagian akademik pusat atau kemahasiswaan ya, artinya ya kemahasiswaan. Akademik itu Mas, domainnya akademik. Ya, nanti biar koordinasi dengan akademik aja. Oh gitu ya. Oke. Tapi karena terkait PKKMB, maksudnya? Ini terkait dengan apa Mas? PKKMB terkait dengan apanya ini? Enggak, dari FIB. Mohon izin bertanya Pak. Okay. Begini Pak, dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa baru banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Pak, entah itu terkait PKKMB, terus terkait mail UNED dan Zoom dan lain-lainnya Pak, terkait teknis juga gitu loh Pak. Ini dari teman-teman sendiri bingung, kayak ada sister dan lain-lainnya itu masih belum dikirimkan passwordnya dan lain-lain itu sendiri Pak. Untuk itu dari bagian akademik atau bagian lainnya, apakah tidak ada kontak person Pak untuk memfasilitasi para mahasiswa baru ini untuk bertanya Pak? Karena dari sisi kami sendiri, para panitia maksudnya mahasiswa, kami sudah berusaha untuk menjawab, tapi juga kami punya keterbatasan begitu Pak. Mungkin kalau dari bagian pusat ada kontak person atau seseorang yang bisa dihubungi, kami ingin meminta nomor kontak person tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jadi gini Mas, saya sedikit menambahkan, terkait dengan informasi PKKMB, itu semua hal terkait dengan email, terkait dengan hal-hal yang ditanyakan tadi, sebenarnya sudah kita informasikan lebih lanjut. Gitu Mas. Itu bisa dilihat sih sebenarnya, kalau semua alur itu bisa diikutin. Gitu. Karena banyak sekali juga yang kami peroleh pertanyaan-pertanyaan itu. Kita kembalikan ke mahasiswa, ternyata mahasiswa belum baca. Mahasiswa belum benar-benar dipahami betul karena mereka belum membaca. Tapi setelah kita minta, akhirnya mereka bisa tahu, bisa memahami alur itu. Karena apa? Semuanya ditanyakan adik-adik mahasiswa terkait dengan pelaksanaan PKKMB, jadwal, login, NIM, dan lain-lainnya itu ya karena ternyata banyak mahasiswa yang tidak membaca dan tidak mengikuti alurnya. Seperti itu. Seperti halnya kayak NIM, mereka belum dapat NIM, ternyata belum registrasi. Gimana mau dapat NIM kalau belum registrasi? Kan begitu. Bagaimana mereka tahu alurnya? Ternyata mereka belum baca petunjuk-petunjuk terkait dengan pelaksanaan PKKMB. Tetapi seringkali ada adik mahasiswa itu karena ingin tahu, dia tidak mau akses, tidak mau membaca, akhirnya selalu
Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya. Karena ini apa ya, Pak? Ini juga saling sharing saja, Pak. Karena saya mendapatkan beberapa pertanyaan dan screenshot itu dikirim ke saya, Pak. Jujur Sama. saja, Kami di kemahasiswaan juga begitu, Mas. Oke, Pak. Gitu lah. Tapi setelah kita kembalikan, bahwa kita arahkan bahwa tolong ini ketentuan terkait dengan pelaksanaan PKKMB, khususnya PKKMB ya, karena ini bidang kemahasiswaan ya. Nah, akhirnya kita arahkan ke sana bahwa ketentuan terkait pelaksanaan PKKMB itu semuanya sudah dijelaskan di web universitas maupun di webnya kemahasiswaan. Bahkan kita broadcast, gitu loh. Nah kalau ketentuan sudah diinformasikan terus mereka tidak membaca pengen ringkasnya, mereka selalu bertanya, ya nggak selesai kita melayani seperti, bukannya kita tidak melayani ya, mohon maaf, bukan kita tidak melayani. Kami sangat melayani apapun yang dibutuhkan adik-adik mahasiswa, bahkan kita memberikan kemudahan. Semua informasi media sosial yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pelayanan kepada adik-adik mahasiswa, selalu kita berikan. Itu, Mas. Mungkin ditambahkan Pak Ardian. Pak Edi, monggo Pak Edi. Bisa digerakkan BEM-nya, ini dari FIP ya. Kalau di MIPA BEM-nya lalu buat Telegram, Teknika masuk di dalamnya. Jadinya akademis di situ. Artinya kita membackup di fakultas. Artinya di level fakultas, backup-nya di Telegram. Nanti kalau ada masalah baru kita ke atas ke Pak Ardian, Pak Jargas. Itu hanya metode yang dilakukan kita selama ini 2 tahun ini, gitu. Ya, itu lebih efisien dan untuk konsolidasi lebih cepat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Kebetulan Pak Edi, FIP dan Fakultas Hukum sampai hari ini masih apa namanya belum terbentuk BEM di fakultasnya. Mudah-mudahan nanti periode ke depan bisa terbentuk. Mohon izin, Mas Ardian. Monggo, Mas. Oke, tadi sempat ditanyakan kan terkait dengan kendala-kendala dari mahasiswa terkait dengan password, name, user, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya sudah dijawab secara detail sama Mas Ardian tadi, bahwa informasi sudah ada di web unit ACID. Itu sebenarnya sudah cukup. Adapun kendala-kendala yang tadi seperti disampaikan oleh mahasiswa, menanyakan terkait dengan kontak person, itu saya kira sudah cukup di web unit ACID. Penjelasan terkait dengan apa yang tadi kendala-kendala itu, mungkin mahasiswa bisa menyampaikan, tolong dicek apakah sudah registrasi atau belum, atau silakan bisa dibaca informasinya di web unit ACID. Itu sudah cukup sebenarnya. Begitu Mas Ardian. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih. Bisa disampaikan di grup. Ya. Monggo Mas Heri, silakan Mas Heri, dilanjut Mas Heri. Monggo, saya rasa sudah cukup Mas Ardian dari kami, dari UPTTI. Jadi kurang lebihnya dari tampilan MMP sudah kami tayangkan dari tampilan sisi peserta atau mahasiswa. Kemudian dari Zoom, tadi teman-teman operator atau host yang akan memutar videonya. Kemudian nanti apabila ada terjadi kendala di MMP, teman-teman host juga langsung menginformasikan atau men-share alamat link untuk post-test melalui Google Form. Saya rasa cukup mungkin dari kami, dari UPTTI. Saya kembalikan kepada kemahasiswaan, Pak Anang Ardian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erik atas waktu, Mas Bayu sebagai Ketua TTIK. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan juga pada Bapak Ibu Wakil Dekan 3, Wakil Dekan 1, dan teman-teman host di semua fakultas dan juga
adik-adikku yang sangat saya banggakan menyediakan waktu dan berkenan untuk menjadi host di fakultas masing-masing. Demikian kiranya Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, rekan-rekan sekalian, acara pada sore hari ini